Ista Kalisa Radio. Thank you for listening and please hear again. Ista Kalisa Yogyakarta. Para papa. Ista Kalisa Yogyakarta. Kita harus bicara. Sebaiknya kita segera bicara. Bicaralah. Bicara. Bicara. Jika harus bicara, lebih baik bicara. Bicara sekarang. Sekarang saatnya bicara di sini. Dari kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus ISTEAK Prin Yogyakarta 96,2 Radio Ista Kalisa penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Sore lagi Sobat Ista, sore lagi, ketemu lagi soalnya ya. Di kali ini udah berganti acara di Bicara Bincang-Bincang Remaja. Kalau tadi aku nemenin kamu di Radio Aktif, di kesempatan sore hari ini Sobat Ista di Bicara seperti biasa aku bakal ditemenin sama bintang tamu dari Rifka Anissa Women Crisis Center. Hai. Hai. Asik. Ada suara cowoknya hari ini ya. Ya pasti di sini di Bincang-Bincang Remaja Sobat Ista kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal tema yang sudah kita angkat ya, yang sudah diangkat oleh teman-teman dari Rifka Anissa. Dan buat Sobat Ista yang ingin bergabung silahkan, udah dibuka di line SMS di 081568933333. Facebook silahkan di Facebook di Ista Kalisa Spasi Yogyakarta, dan di Twitter langsung mention aja di @istakalisa, oke? Dan selamat sore buat Sobat Ista yang baru aja bergabung streaming www.radioistakalisa.com. Langsung aja deh, penasaran banget ya, pengen ngobrolin apa sih tema kita di sore hari ini. Kita bakal ngomongin soal gimana sih pengaruh film remaja yang mengandung unsur kekerasan. Wah, kalau misalnya kita lihat sekarang itu, apalagi kalau kamu adalah penikmat film ya, banyak banget biasanya film action. Apalagi buat remaja yang suka banget nonton film action, kita disuguhi beragam macam film yang bergenre remaja, tapi dia sering banyak kekerasan gitu, baik berupa tuh kekerasan fisik, verbal, ataupun biasanya psikis ya. Dan film yang sebenarnya semuanya itu bertujuan untuk menghibur, malah di sini berubah menjadi media untuk pemicu aksi kekerasan yang terjadi di remaja. Kenapa? Karena sebenarnya secara nggak langsung, kalau kamu tidak menyadari ya, sebenarnya dampak dari kita menonton film itu akan membentuk secara tidak langsung kepribadian, karakter gitu kan. Kalau misalkan remaja itu adalah remaja yang pasif, dia mungkin akan menelan begitu saja. Oh, jadi kalau misalkan dalam penyelesaian masalah dengan kekerasan seperti ini, itu jadi selesai. Oh, berarti hal seperti ini jadi baik. Wah, kayak gitu tuh. Mungkin ada yang masih ingin kamu pertanyakan lagi, kita bakal share di sini. Sebelumnya aku pengen kenalin dulu deh yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini Bicara. Ada siapa sajakah yang menemani aku? Dari sebelah kiri dulu. Hai, Mbak. Halo, sore. Sore, Mbak siapa? Fitri. Mbak Fitri. Ada Mbak Fitri di sini? Ada aku lagi, Sari. Iya, Mas Sari. Iya, dan Mas Haryo di sini ya. Ada Mbak Fitri, Mbak Sari, dan Mas Haryo yang akan jadi pemateri. Berat banget ya. Bincang aja. Bincang-bincang. Curcol ya, curhol colongan ya. Dan yang pas Sobat Ista, mungkin ada dari kamu yang penasaran, pengen tahu sebenarnya kenapa sih teman-teman dari Rifka Anissa pengen mengangkat tema ini gitu. Apakah memang kejadiannya tuh sudah sangat laporan-laporan yang hadir di Rifka sendiri sudah banyak pengaruh-pengaruh dari film remaja mengakibatkan kekerasan atau gimana? Silahkan. Iya, jadi latar belakang kita mengangkat tema ini yaitu yang pertama, sekarang kan banyak tuh film-film baru. Dan kebanyakan film-film baru baik yang ditayangkan di televisi ataupun di bioskop itu mengandung adegan kekerasan. Walaupun sudah ada lembaga sensor film ya seperti itu, tetapi masih saja kekerasan itu sering muncul. Nggak hanya kekerasan dalam bentuk dalam bentuk action gitu, tetapi juga kekerasan verbal. Nah itu banyak sekali sering muncul di adegan-adegan film seperti itu. Kemudian ini kan tahun 2014. Nah Rifka Anissa sendiri memiliki resolusi untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi di kalangan remaja. Nah sebagai salah satu kita tahu kan pemicunya itu film gitu. Kadang ada film yang beradegan ada adegan kekerasan, entah adegan kekerasan seksual, fisik, verbal gitu. Nah, dengan kita ayo kita mengajak para remaja untuk melihat
gimana sih pengaruh film-film yang mengandung kekerasan itu terhadap kehidupan remaja itu sendiri, seperti itu. Oke. Jadi dari sini menjadi kayak membuat kita jadi sadar. Kita akan lebih peka ya kan dengan keadaan yang ada di sekeliling. Termasuk biasanya film gitu loh. Tapi kalau misalkan ngomongin soal film, sebenarnya film seperti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai film yang itu mengandung kekerasan gitu? Tadi katanya Mbak Sari nggak hanya film action gitu. Nah biasanya justru remaja itu banyak yang kecolongan di sini gitu, mengidentifikasi ternyata ini termasuk kekerasan loh gitu. Harus pekanya seperti apa gitu? Film-film apa aja yang termasuk kategori? Ya, seperti yang tadi dikatakan Mbak Sari, kan kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, dia ada kekerasan psikis dan kekerasan verbal. Jadi jangan dikira film yang mengandung kekerasan itu yang action, tembak-tembakan atau pukul-pukulan. Itu iya, tapi tidak hanya itu. Kalaupun misalnya film drama yang di situ ada adegan perselingkuhan, itu termasuk kekerasan juga tuh, kekerasan psikis. Perselingkuhan juga termasuk kekerasan. Termasuk, Mbak. Atau bukan menggambarkan, bukannya malah itu justru menggambarkan keadaan gitu. Cara kita membedakannya gimana? Iya, kan sekarang kalau kita lihat film-film remaja itu banyak adegan yang pacarnya lebih dari satu atau dia berselingkuh. Ya ketika itu terus-menerus ada di dalam film, maka kan para remaja kita akan berpikir, oh itu wajar, itu keren gitu, seperti itu. Terus juga kadang-kadang kalau kita lihat di film tuh sangat gampang gitu ya, adegan yang berantem sama temennya terus cuman karena gara-gara cewek atau apa gitu. Dan kadang-kadang tuh berantemnya pakai kata-kata yang kasar gitu. Padahal kalau kita lihat sehari-hari, memangnya kita kalau berantem sama temen sekasar itu. Atau biasanya yang paling parah sama orang tua ya, kayak misalkan nyautin orang tua gitu. Sering gak sih ngeliat di salah satu stasiun televisi kan ada kan film yang biasa tiap hari diputar gitu. Setiap hari. Saya kira itu juga melihat secara global memang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu juga terkait dengan pasar ya. Tapi permasalahannya kan bukan pada tidak hanya pada film itu, adanya film itu, tetapi juga permasalahannya adalah ketika kemudian kita menonton itu, bagaimana kita mencernanya. Sebenarnya di situ juga menjadi salah satu permasalahannya gitu. Jadi mungkin harapannya kan di sana kemudian ya ada sisi edukatifnya ya, ketika kemudian kita berbicara tentang film-film yang seperti itu, mungkin ada bicara tentang kesetiaan, keselingkuhan dan segala macam. Kalau sangat global sekali, sangat banyak sekali. Tetapi yang paling parah itu ya seperti yang dikatakan Mbak Fitri tadi, kemudian seperti tindakan perselingkuhan, perlakuan perselingkuhan itu dianggap seperti sesuatu yang keren, sesuatu yang cool. Jadi kayaknya kalau remaja banyak itu keren. Kalau nggak punya pacar itu gimana, Mbak? Terus ada juga kayak fenomena membuli. Iya, membuli itu keren. Kayaknya jagoan gitu di sekolah. Dan masalahnya kan para remaja ini kan dia butuh ini ya, role model gitu loh. Dan yang disediakan, role model yang disediakan kan yang di televisi atau film-film itu. Nah, kalau udah kayak begitu, sebenarnya lebih ke siapa sih yang, apakah orang tua yang harus lebih banyak untuk membackup gitu tontonan, apalagi namanya remaja ya, bukan anak kecil yang anak-anak usia yang mungkin usia SD yang bisa ditemani nonton setiap hari. Sekarang pun kalau dilihat media, setiap kamar anak tuh udah punya satu TV, ya kan, bukan lagi di ruang keluarga yang bisa dimonitoring gitu kan. Ya, sebenarnya pencegahannya ya seperti biasa itu ada dalam 3 wilayah ya. Jadi wilayah individu atau diri sendiri, kan remaja tuh sudah ini bisa diajak bicara atau berpikir ketika mereka sudah sering diskusi dan mendapatkan banyak informasi. Jadi mereka punya filter sendiri gitu dari dirinya sendiri. Terus wilayah yang kedua, keluarga gitu. Jadi ya memang sih orang tua tidak bisa 24 jam mengawasi, tapi kan bisa mengajak bicara tadi. Terus yang ketiga yang paling penting ya wilayah struktural atau kebijakan. Jadi ini nggak hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tapi tanggung jawab negara juga. Dan by the way, KPI kalau gitu ya, ngomongin soal tanggung jawab KPI gitu kan, di sini ada kajian yang dilakukan oleh KPI ya. Gimana tuh yang ini dari tahun 2009 yang ditemukan unsur kekerasan itu merupakan unsur pelanggaran yang biasanya apa sih dominan dalam program tayangan anak-anak. Mungkin bisa di-share, Mbak? Iya, jadi ini berdasarkan penelitian KPI itu kan yang pertama, kekerasan yang berlebihan itu dapat menimbulkan kesan di mana hal-hal kekerasan itu merupakan suatu hal yang wajar dan lazim gitu kan. Nah, kalau sudah menjadi wajar dan lazim kan jadi
remaja itu jadi bingung kan. Oh, ketika kita ngejek teman kita, sekarang kan zaman sekarang ketika melihat acara TV juga ejek-ejekan itu kan sebagai bahan candaan, dan itu bahan candaan yang Udah bisa jadi membuat biasa. orang tertawa. Itu kan jadi orang tertawa senang ketika aku berkata seperti ini, berarti ini hal yang baik, aku membuat orang tertawa. Nah, seperti itu kan jadi ada apa ya? Ada sesuatu yang terbalik seperti itu. Dan itu Iya, kan malah sebenarnya tidak ironis baik. ya. Bercandaannya malah ngejek-ngejekan kayak gitu. Iya, apalagi acara-acara yang suka dikit-dikit jorokin. Bener. Itu malah yang jadi sangat tragisnya itu malah mereka itu dari segi rating itu tertinggi, banyak yang ditonton oleh masyarakat. Seperti itu loh. Berarti kan tidak ada kesadaran sih sebenarnya awalnya itu. Jadi di sini mungkin awalnya kita harus sadar dulu sebenarnya yang termasuk kekerasan itu yang seperti apa, ya kan? Nggak cuma di film-film action ya, tapi dengan perlakuan-perlakuan seperti itu. Mungkin ya setiap hari ada di sekeliling kita. Oke. Kita nanti akan bakalan balik lagi Sobat Ista ya. Habis informasi yang satu ini, fakta unik ya, spesial buat temenin sehari-hari kamu di Bicara Bincang-Bincang Remaja. Ini dia Fakta Unik, sajian informasi tentang fakta-fakta unik di dunia. Di China, burung cormorant digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Dipasangkan cincin di leher agar ikan yang sudah ditangkap tidak dimakan. Radio Ista Kalisa Yogyakarta. I was walking dead, stuck inside my head. I couldn't get out, turn the lights down. The voices inside were so loud. Need a jump start, catatonia. I couldn't breathe, I wish that I could disappear. The voices inside were so free. But you stood by my side, night after night, night after night. You left me back to life. On the cover, the weight is on. You left me back to life.
Lagi 6.2 Istakalisa Radio, Celine Dion dengan Love Me Back to Life. Celine Dion ya suaranya kece badai, Bo. Sama kayak Kalisa sih 11-12. Iya, pede banget, Bo ya. Dan di sini Sobat Isa kita masih seru-seruan di sini ya. Masih ada 3 orang yang menemani aku. Ada Mbak Fitri, Mbak Sari juga dan Mas Haryo di sini. Kita masih akan ngasih informasi, share gitu kan tentang pengaruh film remaja yang mengandung unsur kekerasan ya. Jadi kita sudah sedikit banyak memberikan beberapa penjelasan gitu kan. Kenapa sih pengen mengambil tema ini seperti itu. Terus hal apa yang termasuk kategori kekerasan? Nah, sekarang ini sebenarnya pengen dikaji lagi lebih dalam gitu kan. Seberapa besar sebenarnya pengaruh film yang mengandung kekerasan yang ditonton ke remaja terhadap perilaku remaja itu sendiri. Jadi tingkatnya seberapa besar sih? Misalkan kayak tontonan itu, apalagi kayak tadi kita udah sedikit ngebahas, itu setiap hari bahkan sampai Sabtu Minggu juga ada gitu loh. Seperti apa gitu? Kalau ditanya seberapa besarnya itu, kita lihat dulu dari intensitas dia menontonnya. Ketika dia melihat menonton intensitas film itu tuh tinggi, banyak gitu kan, ya dampak yang mengandung kekerasan, film yang mengandung kekerasan itu ya dampaknya juga bakal tinggi juga, bakal negatif juga. Dan remaja itu akan timbul rasa apa ya? Dia tuh jadi agresif. Ketika dia melihat ini nih tayangan film nih, ketika menyelesaikan masalah dia dibully gitu kan. Itu kan dia udah mengalami kekerasan. Terus ketika dia dibully, terus dia melawan dengan cara kekerasan, misalnya segeng, terus mengeroyok, tawuran seperti itu. Oh, nanti mereka menangkapnya, ada beberapa dari mereka yang menangkapnya, oh dengan kita, ketika mereka merasa nasibnya itu sama, dia dibully gitu kan. Oh, dengan kita dibully terus kita melawan dengan kekerasan, masalah akan selesai gitu loh. Kita nggak akan dibully lagi gitu, karena mereka nanti akan menjadi takut. Nah, sikap-sikap agresif dari para remaja ketika menonton film yang mengandung kekerasan itu pun akan meningkat dengan adanya seperti itu gitu. Terus kemudian mungkin Mbak Fitri mau nambahin? Selain dia jadi agresif, bisa juga sebaliknya dia jadi penakut gitu. Jadi kan karena dia melihat tayangan di televisi gimana banyak bullying, terus juga ya penuh adegan kekerasan, kejahatan di mana-mana. Mungkin untuk remaja yang dia kalem gitu, dia jadi takut. Iya. Karena kan apa yang ada di film itu biasanya gambaran realitas gitu kan. Dia paling parah itu ya di situ sebenarnya kan dampaknya itu tidak langsung nyata ya, begitu nonton langsung melakukan hal itu, tidak seperti itu dampaknya. Jadi dampaknya secara ke pribadi itu kan perlahan ya, karena kan proses belajar kemudian di situ, sehingga ya menimbulkan hal-hal seperti itu tadi kemudian. Dan ya tetap akhirnya itu seperti sebuah keharusan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan oh, kalau orang yang agak pendiam kayak gini bisa dibully nih gitu lah kan. Dia memang memberikan sebuah gambaran realitas. Film itu memberikan sebuah gambaran realitas, bisa jadi. Apalagi mungkin kalau di Indonesia sinetron itu ya, itu kan seolah-olah menampakkan sebuah realitas yang kemudian itu menjadi standar para ya siapapun, jadi standar sosial seperti itu. Dan bahayanya sih sebenarnya di situ dampaknya yang paling fatal. Jadi remaja itu kayak masih mengimitasi gitu kan apa yang terjadi di tren-tren film. Iya, tren-tren masa kini seperti apa. Paling simple iklan. Nah iya sih seperti itu. Betul. Iklan yang ada tuh jadi tren banget gitu. Iya, dan seperti saya bilang tadi, kebutuhan remaja akan role model ini kan tinggi sekali gitu. Dan ya sayangnya tuh ya mungkin orang tua sibuk atau mungkin guru tidak terlalu memperhatikan hal itu. Yang paling banyak menyediakan role model tuh ya artis-artis. Dan yang paling parah, misalkan orang tuh juga nggak sadar. Kalau sedikit banyak itu juga pengaruh. Iya, karena kemudian yang ditampakkan kan lebih kepada hal sesuatu yang menyenangkan. Itu fatalnya ya. Mungkin seperti yang beberapa sering kita lihat beberapa kali ini ya, sering tampil itu yang nyanyian dengan goyangan. Itu kan kita bisa melihat cepat itu sebuah goyangan itu ngetren. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan, tetapi di balik itu kan kita tidak memahami karena kita sangat dangkal sekali untuk mencernanya, mungkin seperti itu. Oke. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal dampak sendiri,
apa aja sih sebenarnya dampak film kekerasan terhadap perkembangan kepribadian kita? Di sini kayaknya ada beberapa hal dampak-dampak tertentu ya. Mungkin bisa di-share gitu, Mbak? Dampak yang pertama yaitu dampak agresor, di mana sifat jahat dari si remaja itu semakin meningkat kayak yang tadi udah kita paparkan tadi. Terus dampak di korban. Nah, remaja yang ketika dia di realitas kehidupannya dia menjadi korban, di remaja ini dia semakin jadi penakut seperti yang udah dipaparkan sama Mbak Fitri tadi, dan semakin sulit untuk mempercayai orang lain gitu loh. Jadi dia semakin tertutup, susah untuk terbuka dan untuk cerita ke teman seperti itu. Dan ujung-ujungnya dia itu jadi penyendiri mungkin ya Mas Aryo, seperti itu. Terus dia dampak pemerhati. Nah, dampak pemerhati ini yang dimaksud di sini tuh remaja itu malah justru semakin nggak peduli gitu. Kepedulian remaja itu semakin hilang. Mungkin ketika dia melihat tayangan adegan ketika dia misalnya menolong temannya, misalnya menolong temannya. Kayak di film-film tuh kan ada ketika dia menolong terus tapi teman yang lain itu nggak mau ditolong karena mungkin si anak ini mungkin dijauhin keluar dari gengnya, bukan gengnya dia. Nah, dia tuh jadi semakin kayak gitu, aku nggak mau nolong dia lagi lah kalau misalnya keadaannya seperti itu, aku mau nolong aja dia nggak mau dibantu gitu. Kemudian dampak nafsunya remaja ketika dia ingin menyelesaikan masalah itu pasti selalu dengan kekerasan, dengan cara kekerasan, karena mereka menganggap dengan cara kekerasan itu lebih baik gitu daripada dengan cara baik-baik. Orang nggak bisa diomongin dengan baik-baik, tapi kan nggak seperti itu. Padahal kalau kita kekerasan mungkin bisa menyelesaikan secara spontan gitu ya, cepat secara, tapi dampak kesananya kan yang buruknya kan lebih ini ya, dampak lebih panjangnya. banyak. Iya, dampak panjangnya. Emang kalau misalnya kita menyelesaikan masalah dengan baik-baik, kita ngomong baik-baik, itu emang perlu pelan-pelan kan, step by step gitu. Nah, remaja di sini mereka yang sifatnya itu masih labil, pengen cari yang instan. Pengen cari yang instan, pengen cari yang cepet gitu. Supaya udah deh, supaya aku nggak dibully lagi, gimana sih caranya? Kalau gitu aku harus misalnya ngancem dia atau bagaimana gitu. Seperti itu dampak-dampaknya. Oke. Tapi kalau ngomongin soal film ternyata bisa nggak sih, kemarin itu sempat ngeprint gitu kan di satu fotokopian gitu, ngeliat ada anak kecil dia main game. Gamenya tuh mengandung unsur kekerasan, jadi mukul-mukul sampai berdarah-darah dan wow, dia sangat excited sekali memukul dan dia bilang, ini musuhku, musuhnya masih banyak, dia bilang dan kayak gitu. Satu hari dia udah mukul berapa orang melalui stick game itu ya. Sebenarnya pengaruh juga nggak sih? Apalagi ini masalahnya kita berinteraksi langsung kan kalau game itu. Kalau film kan kita hanya sebagai penonton gitu. Iya, itu apakah lebih besar 2 kali lipat? Sangat berpengaruh besar sekali. Jadi nggak hanya remaja, bahkan dari mulai anak kecil sudah main game, dan gamenya seperti dibilang tadi mukulin orang, nembakin orang. Sampai pernah ada penelitian di Amerika tuh sampai dihitung dalam sehari tuh anak-anak di Amerika tuh membunuh berapa orang melalui stick video game itu. Jadi kan kemudian mereka akan menginternalisir, mereka sudah biasa membunuh orang dengan senjata kan melalui video game. Malah senjatanya mereka tahu lebih jelas ya, ini senjatanya seperti ini, senjata dan seperti kan ini. Ada juga yang bentuknya juga senjata beneran. Kan? Iya, jadi kemudian ketika kita sering mendengar kasus penembakan terjadi di sekolah atau di tempat-tempat keramaian, ya nggak heran orang dari kecil sudah diajarkan bagaimana cara menembak atau memukul orang. Jadi kan anak dan remaja itu dia akan menginternalisir nilai-nilai yang diberikan setiap hari gitu. Ya paling parah memang secara kemudian di dampak psikologisnya kan. Jelas sangat berpengaruh karena itu mengajarkan secara psikologis. Kita kan nggak tahu. Terkadang ada orang yang kemudian ketika belajar seperti itu, dia malah senang melihat sesuatu hal yang ketika dia membunuh sesuatu, dia malah ada kepuasan ya. Nah itu sangat berbahaya sekali dalam hal psikologis gitu. Apalagi kalau kemudian nanti dikaitkan dengan bagaimana dia berelasi gitu loh. Ketika kemudian memukul sesuatu atau memukul pasangannya keluar darah, malah justru khawatirnya malah senang gitu kan. Nah, itu, dia menang gitu. Jadi kan terkadang game itu, apalagi game ya, game, film, orang tua malah justru mengapresiasi ketika dia banyak menang. Wih hebat ya, udah bisa dapat level sekian, padahal yang gamenya game memukul. Jadi masa anak itu kan kadang nggak tahu mana yang baik dan yang benar ya. Ketika kemudian diapresiasi seperti itu, dikiranya suatu hal yang benar. Baik. Jadi kan tiga unsur yang sering yang dibutuhkan ketika masa anak dan remaja itu kan unsur
kepercayaan, kemudian yang kepercayaan trust itu kepercayaan, apresiasi sama penerimaan. Tiga unsur ini kalau kemudian dia pelajari, dia apresiasi di di momen yang salah, maka ya itu akan selalu dianggap benar. Dampaknya buruk. Dampak psikologisnya itu sih yang ini, dan akan berdampak tentu pada bagaimana dia bersosialisasi dengan akan menganggap kekerasan itu sebagai hal yang biasa aja, yang wajar. Tapi kalau ngomongin soal penelitian tadi menarik tuh. Ada penelitian dari apa aja sih Mbak tentang kekerasan mungkin? Ini ada berdasarkan penelitian, kebanyakan sih memang penelitiannya itu dilakukan di luar negeri ya, berdasarkan penelitian di luar negeri itu ada nih dari Universitas Washington memperkuat survei itu, dia mencari hubungan statistik tentang tingkat kejahatan dan kekerasan dengan di 3 negara, Kanada, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Nah, dari temuan itu ditemukan kalau dengan adanya televisi yang berkembang pada saat itu, kan adanya film-film dan tayangan-tayangan adegan kekerasan, dan kasus kekerasan itu meningkat hampir 100%. Seperti itu. Dan kemudian di tempat lain pun juga, kalau di Rifka sendiri kemarin berbincang dengan teman-teman pendampingan, ada satu kasus, bukan kasus secara langsung, tetapi kasus di mana ini anaknya klien gitu, dia masih berumur 6 tahun, dan dari situ ayahnya itu suka menonton film yang mengandung adegan seksual gitu, dan film porno kayak gitu. Dan ketika teman pendamping ini mendampingi di shelternya Rifka Anissa, ketika menonton sebuah iklan di mana di situ ada Agnes Monica memakai hot pants, anak umur 6 tahun ini dia sudah berkata seperti ini, ceweknya seksi ya. Anak umur 6 tahun dia sudah tahu maksud seksi itu seperti apa. Itu kan sangat memprihatinkan sekali gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tanya kalau emang anak umur 6 tahun wajarnya itu, mungkin mereka akan bilang, mbaknya yang pintar nyanyi gitu kan. Agnes Monica mungkin dia sering mendengar itu ketika menonton film, suka nyanyi seperti itu. Itu kan cukup memprihatinkan sekali seperti itu. Oke. Menarik banget sebenarnya ya. Abis ini kita bakal balik lagi deh, kita lebih kupas lebih dalam lagi tentang kekerasan yang terjadi di sekeliling kita, khususnya terjadi di film ya, yang dikonsumsi oleh remaja pada umumnya. Tapi aku pengen kasih sebuah lagu dulu buat nemenin sore hari kamu Sobat Isa. Sebuah lagu dari Cody Simpson dengan All Days. Dan terus sama Nika Lisa di Bicara Bincang-Bincang Remaja. Oh yeah, 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 yeah. Got this young girl, she's so cute. Every time I see her wear fresh rubber shoes. Cause this young girl, she's such a killer. Wait till I have it and we spend every minute. I can see us together all the time. We living like we hit the jackpot. Ching like money in the bank. You should be with me. You like my favorite song on the radio, 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 radio. I can listen to you all day. You like the music video, video, video. I can look at you all day. You make me do my two-step all day. You keep me looking back for you all day. So you should be my girlfriend all day. We're like a hit on the radio, radio. You got this young boy wrecking his brain, trying to make your mind, but I don't got a ring. You got this young boy going insane. Tell me that you're single and you're waiting for me. I can see us together on time. We living like we hit the jackpot. Cha-ching, cha-ching, like money in the bank. You should be with me. You like my favorite song on the radio, 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 radio. I can listen to you all day. You like the music video, video, video. I can look at you all day. You make me do my two-step all day. You keep me looking back for you all day. So you should be my girlfriend all day. We're like a hit on the radio, radio. Singing to the song all day. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, sing it to the song all day. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Stop me in my tracks. I had to know your name.
like a hit on the radio. Oh, I can listen to you all day. You like the music video. And I can look at you all day. You make me do my two-step all day. You keep me looking right for you all day. So you should be my girlfriend all day. We're like a hit on the radio. Singing to this song all day. Yeah. Sing it to the song all day. Oh ya, saya pesan buat yang punya pasangan, dijaga pasangannya, jangan sampai diambil orang. Kini ku mengungkapkannya dari hati yang paling dalam. Dia tahu, dia rasa cinta ini milik kita. Persembahan musik spesial Iwan Fals full 3 jam setiap Rabu mulai jam 9 malam hanya di 96,2 Istakalisa Yogyakarta. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang. Wakil rakyat kumpulan orang hebat. Semoga kau tak tuli, Tuhan dengarlah pinta kami sebagai orang tuanya. Istakalisa Radio. 96.2 Istakalisa Radio. Selamat sore Sobat Isa yang baru aja bergabung mungkin ya di bincang-bincang remaja. Senang banget masih ada kita di sini Sobat Isa nemenin kamu. Kitanya siapa aja? Pengen nyapa dulu. Hai. Halo. Asik. Iya. Kayak apa ya? Power Ranger yang jadi siapa sih robot itu? Apa ya? Iya. Iya nggak sih? Gila itu film dari Ketahuan idolanya. Zaman-zaman ketahuan zamannya banget ya. Dan yang pasti iya benar Gordon. Saras 00 apa? Ini film Indonesia ya. Iya, ngomongin film ini ya. Ya kan kita ngomongin film kan. Iya benar. Panji manusia aluminium. Oke, selamat sore udah Sobat Isa sudah bergabung di Facebook Istakalisa Spasi Yogyakarta. Ada saya Misi Monster Jackers, terima kasih. Sondang Prayudi, San Kalisa, terima kasih. Andri Nugroho, katanya dia gak pernah nonton film kekerasan, biasanya nontonnya drama terus. Tapi jangan salah loh, drama, bahkan film kartun ya. Iya betul. Kita gak usah sebutin filmnya, mungkin biasanya sering melihat kejar-kejaran antara dua hewan tersebut. Ada kan ya, itu banyak banget kekerasan. Mirip banget. Gitu. Itu sebenarnya kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya kekerasan yang itu mungkin konyol ya. Cuma jadi dampaknya kok mungkin kayak kita yang biasanya sering mengkaji, oke, ini gini-gini kita bisa sadar, tapi untuk mungkin adik-adik kita atau remaja atau mungkin anak-anak yang mereka masih belum berpikir ke arah situ gitu ya, bahwa ini ternyata ini kekerasan, oh ini nggak boleh gitu kan, itu jadi rentan banget sebenarnya seperti itu. Terima kasih Andri Nugroho ya. Susan Kalisa terima kasih banyak, katanya jelas banget nih, apalagi untuk mereka yang masih pencarian jati diri ya. Iya betul sekali. Jadi peniru ulung, role model tadi. Prosesnya belajar ya di situ ya. Apalagi drama, nah kan drama itu terkait dengan bagaimana berpasangan. Nah, di sana kan ada bagaimana menyelesaikan masalah, ya kan. Nah hanya saja terkadang dalam drama-drama itu dalam penyelesaian masalah itu hanya terbahas satu sisi, sehingga sisi lainnya tidak terbahas, dan itu terkadang menjadi ditiru dan menjadi standar itu tadi. Dan tanpa kita sadari seperti membentak itu kan berkelahi dengan cara saling adu otot gitu, urat saraf gitu kan. Memang tidak pukul-pukulan, tetapi dengan nada keras, menyelesaikan masalah dengan nada keras. Itu termasuk kekerasan ya. Terus yang satu diem, yang satu ini kan kadang belajar. Oh berarti kalau saya agak nadanya dengan cara membentak gitu, berarti seolah dia menang gitu.
nada tinggi, oh berarti terus dia diem, pasangannya diem, berarti oh gitu caranya saya kalau mau menang gitu. Kan ya. itu menjadi sangat, walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa yang tidak dimaksud seperti itu. Maksudnya mungkin ingin memperlihatkan bahwa kalau misalkan ada perkelahian atau gimana, yang diemnya ini harusnya seperti ini. Tapi kan penangkapan orang kan beda-beda ya. Betul. Itu permasalahannya sih sebenarnya. Sondang Prayudi, terima kasih. Sondang malah ketika ditanyain kan, menurutmu apa ada sih pengaruh setelah kamu nonton film kekerasan? Ternyata katanya biasa aja. Biasanya aja tuh ya bisa jadi karena mungkin belum merasa itu tadi kan dampaknya kan nggak langsung gitu. Memang pengaruhnya tuh nggak langsung abis nonton film penuh kekerasan terus berbuat kekerasan tuh ya nggak langsung kayak gitu. Tapi bagaimana kita menginternalisir nilai-nilai kekerasan itu atau menganggap itu hal yang wajar gitu. Kalau kekerasan fisik mungkin sangat terlihat ya, oh itu ada memukul, ada membunuh. Tapi yang lebih susah dilihat tuh yang tadi kekerasan verbal sama kekerasan seksual. Misalnya kalau kita lihat kan banyak film-film, baik film layar lebar ataupun di televisi yang bagaimana mereka tuh mengeluarkan guyonan-guyonan yang seksis seperti itu. Terus misalnya mengomentarin perempuan dengan kurang pantas seperti itu kan sebenarnya bagian malah dari diketawain ya, terus malah diketawain. Terus ya pokoknya hal-hal yang seperti itu dijadikan candaan. Itu kan juga nanti anak-anak remaja berpikir, loh itu biasa aja, orang idola saya di film juga melakukan itu lucu kok, itu lucu, itu biasa aja. Jadi kan mereka jadi berpikir bahwa itu hal yang biasa aja. Tapi bisa jadi Sondang juga biasa aja karena tidak terpengaruh. Waduh, bisa jadi ya. Kita belum tahu kata biasa aja ini gimana ya. Tapi moga ya kita berharap biasanya aja memang tidak terpengaruh sama sekali. Sekarang tahu filternya sudah bagus. Filternya sudah bagus ya. Terima kasih Sondang Prayudi ya sudah bergabung. Dan kalau misalkan ngomongin soal film gitu kan, sebenarnya gimana sih tips-tips memilih film yang bermutu yang layak untuk ditonton? Apalagi biasanya penikmat movie nonton bioskop-bioskop nih biasanya sudah nyari aja, googling nih, oke, film yang oke di tahun ini, di bulan ini apa aja. Oke, udah dibikin list-listnya. Dan memang sih banyak yang rame itu bisa action yang jelas-jelas. Ini jelas ya. Apalagi bisa terlihat unsur kekerasannya di situ. Seperti apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kita bisa lihat langsung itu misalnya dari judul filmnya aja deh. Kita udah bisa lihat langsung kira-kira film itu tuh kira-kira bermutu apa enggak sih. Sekarang kan banyak tuh film-film Indonesia yang kita nggak usah sebut ya. Ketika saya ini kan ke bioskop itu melihat judulnya nggak jelas. Ya judulnya nggak jelas gitu. Terus gambarnya tuh, posternya tuh juga merepresentatifkan itu lebih ke kayak pakaiannya terbuka seperti itu, cewek terbuka wanita gitu ya. Walaupun film horor ya, saya lebih menyoroti film horor yang Indonesia ya, itu sekarang tuh lebih banyak itu ke arah ini ya, horor esek-esek, bener, horor esek-esek bener kata Mbak Fitri. Jadi judulnya udah kelihatan deh, sama dari posternya aja udah kelihatan deh. Kalau misalnya film itu kira-kira mutunya itu seperti apa, kira-kira nanti ceritanya itu mengarah kemana sih? Atau mungkin kita bisa cari sinopsisnya. Ya, kalau saya biasanya itu saya baca dulu reviewnya. Kan di internet gampang banget tuh ya nyari beberapa review. Biasanya nggak cuma satu review, baca 2 atau 3 review kan biar bisa perbandingan gitu. Iya. Sangat personal sih sebenarnya gimana untuk menyeleksi film bagus. Ya, saya kira memang itu akan jatuh ke personal ya. Juga biasanya kan kalau memilih itu terkait dengan siapa artisnya nih gitu. Tapi yang paling penting saya kira lebih kepada bagaimana kemudian kita mencerna makna dari setiap apa isi cerita itu. Karena kalau saya secara mengamati gitu, agak sedikit jarang kemudian film yang tidak berbau kekerasan. Apalagi kemudian action, dan kita sebut tadi kan beberapa action terutama untuk yang dari luar ya, mancanegara seperti itu. Saya kira itu tidak pasti sih ada gitu hal-hal yang berbau kekerasan, bahkan kartun juga seperti itu. Hanya saja yang paling penting itu bagaimana kemudian kita memaknai dan mencerna itu seperti itu. Makanya mungkin seperti tadi kita bahas di depan kan ada KPI. Nah, KPI itu kan sudah berusaha untuk memberikan di setiap televisi itu remaja bimbingan orang tua, RBO dan segala macam. Saya supaya kira orang tua juga fungsi kontrolingnya ya. Itu sudah bagus, tapi mungkin dalam pengawasannya aja perlu ditingkatkan dan perlu Berarti ini kerja sama banyak pihak ya? Jelas. Iya, sama juga
perspektif si orang-orang yang di atas Iya, itu. betul. Misalnya kayak lembaga sensor film kan yang disensor tuh hanya yang sangat porno atau yang ya biasanya yang sangat porno, padahal kan kekerasan tidak hanya itu saja. Ya, Kekerasan yang sangat sadis itu kan harusnya disensor juga. Jadi ya itu perspektif lembaga sensor filmnya juga. Oke, jadi gimana sih caranya sebenarnya kita untuk bisa lebih efektif lagi menangkal ya efek-efek negatif terlebih dalam film yang terdapat unsur kekerasan? Apa yang bisa kita lakuin gitu? Yang pertama ya dari dalam diri kita sendiri ya, mengontrol internal kita sendiri itu ya, kita harus punya filter, kita harus punya kesadaran dulu dari diri kita sendiri. Sebenarnya kalau tayangan-tayangan seperti ini ketika kita kita lakukan di kehidupan nyata itu berguna nggak sih gitu. Ketika bergunanya hanya untuk sesaat, kayak misalnya hanya untuk menghentikan teman bullying kita, itu kan hanya sesaat, tapi efek jangka panjangnya kan nanti kita jadi berproses, kita jadi semakin kasar kan kesananya seperti itu. Terus kalau kontrol dari luar, kontrol eksternalnya itu mungkin ketika kita tahu misalnya kita kontrol diri kita, filter kita itu belum kuat, kenapa sih kita nggak coba berkonsultasi misalnya ke temen atau ke guru atau ke orang tua deh, ke keluarga gitu, ke kakak sendiri, orang-orang terdekat lah. Jadi kalau ini hal yang baik ya ketika dalam keluarga itu menonton film keluarga itu secara bersama gitu. Itu hal yang baik banget itu. Itu baik banget supaya orang tua pun bisa menjaga anaknya itu supaya mereka tidak salah tontonan gitulah, seperti itu. Oke. Habis itu kita balik lagi Sobat Ista. Karena sudah ada yang mengantri di sini sebuah informasi dari Kalisaklopedia tentang planet Bumi. Kalisaklopedia. Fungsi utama silika adalah sebagai asam yang membentuk silikat. Ini adalah sifat dasar dari berbagai material batuan beku yang paling umum. Kalisaklopedia. Ista Kalisa Radio. Sunlight
96.2 Isa Kalisa Radio. Wah, bukan main, sudah banyak yang ingin menggeser posisiku di sini sebagai penyiar. Ya. Selamat sore buat sobat Isa yang baru aja bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung di 081568933333. Hai kamu yang namanya nggak disebutin, yang akhirnya 094 ya. Katy Perry yang itu kayaknya masih belum bisa diputerin. Aku sudah siapin Unconditionally ya. Siapin buat kamu spesial. Terima kasih ya sudah bergabung ya. Terus ada juga selamat sore untuk Tanto. Pulang kerja sungguh damai kalau dengerin radio Isa Kalisa. Waduh, asik ya. Damai juga nih kita nemenin kamu ya. Terima kasih buat Tanto yang sudah bergabung ya. Pulang kerja rehat-rehat dulu dengerin lagu ya. Dan sebelum kita closing Sobat Ista, pengen dengerin dulu deh kesimpulannya. Dari tadi kita udah ngomongin soal kekerasan dalam film gitu kan. Apa yang bisa kita ambil di sini yang perlu dan bisa kita lakukan sebagai remaja gitu. Siapa ya? Satu orang aja. Ya, jadi ya seperti tadi sudah dikatakan, memang ya sekarang tuh film layar lebar atau televisi penuh adegan kekerasan di mana-mana, tidak bisa dihindari. Bukan berarti terus kita tidak boleh menonton film atau televisi sama sekali, nggak juga sih. Jadi yang terpenting ya ada filter tadi ya dari diri kita, dan juga ketika kita nonton film tuh sebaiknya kita membahasnya gitu dengan teman atau keluarga, jadi kita bisa lebih kritis. Misalnya kalau di Rifka Anissa tuh kadang-kadang kalau tiap hari Jumat kita sering ada pemutaran film tertentu, terus setelah itu kita akan mendiskusikannya. Jadi misalnya ada adegan kekerasan apa di situ, ada cara penyelesaian masalah seperti apa, harusnya seperti apa. Nah itu kita diskusikan bersama. Mungkin teman-teman bisa gabung juga datang ke Rifka Anissa, atau mungkin kalau mengikuti Facebook atau Twitternya Rifka, kita sering ada informasi kapan kita ada diskusi ataupun bedah film gitu. Bisa langsung ikutan ya? Bisa langsung ikutan, terbuka untuk umum. Oke. Ya. Terus apa lagi Mbak? Ya di mana di Rifka Anissa di mana? Di mana tempatnya? Rifka Anissa itu di Jalan Jambon 4, Perum Jatimulyo Indah. Jadi nanti dari dekat Borobudur Plaza itu ke utara, terus nanti tinggal belok ke barat, nanti ada pelangnya Rifka Anissa. Seperti itu. Beloknya silakan. Di barat, nanti kan sebelum perbatasan gitu kan. Atau menuju ke arah. Gabung aja langsung di Facebook Rifka Anissa WCC atau Twitter @rawcc. Di situ ada informasi mengenai alamat, kontak person dan semuanya, dan juga agendanya Rifka. Oke. Gitu. Mungkin ada yang tambahin lagi Mbak Sari? Pokoknya kalau membicarakan tentang film ya, seperti yang Mas Aryo tadi udah bilang juga, kita diskusi film zaman sekarang itu memang hampir sebagian besar film itu mengandung unsur kekerasan. Tinggal bagaimana cara kita memfilternya, tidak menelan mentah-mentah tayangan adegan di film itu, seperti itu. Mas Arya mungkin? Ya udah cukup. Udah cukup ya semuanya ya. Jadi itu dia Sobat Isa, di kesempatan sore hari ini mungkin kamu bisa lebih cerdas, lebih peka pastinya juga untuk melihat tayangan-tayangan, kemudian juga film. Wah, kamu harus cerdas dalam menjadi penonton yang cerdas. Betul sekali. Yang aktif, bukan yang pasif. Belajar hidup juga bisa lewat film, asalkan itu tadi terbuka dan mau belajar. Mau belajar ya dari sekeliling, nggak segan untuk bertanya kayak gitu ya. Dan itu dia tadi Sobat Isa, terima kasih banyak sudah bergabung di Rifka Anissa bicara remaja bersama teman dari Rifka Anissa Women Crisis Center. Terima kasih untuk semua pembicara yang hadir. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Bye. Terima kasih juga buat Sobat Isa sudah bergabung di line SMS 0815689333 di Facebook Isa Kalisa Spasi Yogyakarta dan di Twitter di @isakalisa. So, akhirnya tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Naik Kalisa pamit. Have a great day and see ya. Did I get too close? Oh, did I owe